Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di The Tribarta Dharma Wangsa untuk menghadiri acara peluncuran kamera mirrorless terbaru dari Canon, yaitu EOS R5C. Kamera ini sebenarnya mirip dengan EOS R5 sebelumnya, tapi dibekali dengan sejumlah fitur yang membuat kemampuan merekam videonya jadi lebih oke. Canon menyebut EOS R5C sebagai true hybrid kamera yang memadukan kemampuan foto dan video mumpuni di dalam satu bodi. Fitur-fitur yang sebelumnya hadir di EOS R5 juga bisa ditemukan di kamera ini, termasuk dual pixel CMOS AF dengan pendeteksian mata subjek dan burst rate hingga 20 fps. Salah satu peningkatannya dibanding R5 adalah EOS R5C sekarang memiliki active cooling, sehingga bisa melakukan perekaman video hingga 8K 60p secara internal tanpa mengalami overheating. Foto dan videonya bisa disimpan di dual card slot CF Express dan SD card berkecepatan tinggi. Oke, nah ini jadi adalah kameranya, kamera mirrorless Canon EOS R5C. Ini lagi dipasangin sama lensa 2470 f/28 ya, yang standar. Nah, ini kalau kita lihat bodinya sama banget kayak si R5 sebenarnya yang non-C. Nah, tapi bedanya di sini Canon nambahin berbagai feature termasuk kontrol-kontrol tambahan yang khusus buat video gitu. Dan di sini dia kelihatan jauh lebih tebal kalau dibandingkan dengan EOS R5 sebelumnya karena ada active cooling berupa fan. Jadi kalau EOS R5 dulu itu kan yang salah satu problem utamanya adalah overheating ketika ngerekam video, terutama yang resolusi tinggi. Nah, kalau di EOS R5 ini karena ada fan di belakangnya, nah jadi dia tebal kayak gini karena ada ventilasi buat fan itu ya. Jadi fan itu akan muter ketika kita ngerekam video dan itu membantu untuk mendinginkan kamera, terutama bagian sensornya. Dan efeknya adalah kamera ini bisa ngerekam dengan durasi yang jauh lebih lama atau practically nggak terbatas. Yang membatasi durasi perekamannya itu hanya daya tahan baterai, kemudian kapasitas memori aja gitu. Nah, dan buat perekaman videonya sendiri formatnya juga udah oke banget. Bahkan mungkin termasuk yang paling bagus di antara jajaran kamera mirrorless Canon seri RF. EOS R5C ini misalnya sudah mendukung perekaman hingga resolusi 8K 60p dan dengan format RAW. Kemudian dia juga mendukung hingga resolusi 4K 120p dan dengan setting HQ. Nah, ini kita bisa lihat di layout button ini juga agak beda kalau dibandingkan dengan kamera EOS R5 yang sebelumnya ya, termasuk di jajaran EOS R yang lain juga termasuk R3. Yang paling kelihatan mungkin tombol recordnya ini atau tombol shutter dia udah berubah warna menjadi warna merah sehingga bisa lebih kelihatan video centric gitu. Kemudian di bagian sini ada tele light juga yang bisa memberitahukan kita kalau misalnya kameranya lagi online atau lagi merekam. Ini terutama berguna untuk situasi multicam ya. Jadi subjeknya itu bisa ngelihat dengan jelas kamera mana yang lagi record. Ini di bagian model ini juga ada 3 posisi. Jadi selain ada posisi off, ada posisi foto dan posisi video. Nah, ini bukan cuma ganti mode kayak di mode dial biasa, tapi juga mengganti interface semuanya. Jadi kayak misalnya ini mode foto, interface-nya menunya sama dengan mode foto di kamera-kamera Canon yang lain. Kayak gini ya. Nah, kita bisa lihat ini dengan mode foto, jadi interface menunya itu sama dengan kamera Canon yang lain. Nah, kalau misalnya kita ganti ke mode video, maka tampilan menunya juga otomatis akan diganti. Nah, jadi khusus untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan video. Ini menunya diambil dari kamera Canon seri C, by the way, seri sinemanya. Jadi kayak gini ya. Nah, ini adalah lubang exhaust-nya, ventilation. Jadi begitu kita masuk ke mode video, dia akan langsung nyala kipasnya kayak gini. Jadi dia continuous nyalanya gitu ya untuk mendinginkan sensor kameranya. Dan di sini kita juga bisa lihat ada beberapa konektor tambahan, kayak misalnya di sini EOS R5C sekarang punya konektor untuk timecode. Ini untuk keperluan broadcast ya, untuk multicam terutama. Terus kemudian di sini juga ada beberapa input mic tambahan. Kayak misalnya di sini ada USB-C, ini mini HDMI. Terus kemudian di sini juga ada konektor mic dan headphone. Segini. Kalau spesifikasi lainnya masih lumayan mirip ya kayak di EOS R5 karena basicnya memang EOS R5. Jadi kayak bagian sensornya itu masih 45 megapiksel dengan prosesor gambar Digic X juga, Digic 10. Dan EOS R5 ini juga menggunakan Electronic Viewfinder serta ada juga LCD touchscreen fully articulated.
Nah, tapi ada yang hilang yaitu in-body image stabilizer alias IBIS. Nah, jadi di EOS R5 ini dia tidak memiliki in-body image stabilizer, tapi masih bisa menggunakan optical image stabilizer dari lensanya ya, dari lensa Canon. Oke. Yang main di dua alam ini tapi lebih ke video, R5C adalah jawabannya, karena dengan kualitas yang bisa dia delivery di video dan tidak ada batasan lain. Kalau R5 itu kan kayak ada overheat di 8K gitu kan, kadang orang kan pengen selalu upgrade gitu lah kualitasnya kan, mungkin dari awalnya Full HD terus sekarang mulai 4K. Nah sekarang Canon mau mengenalin si RAW-nya ini lebih accessible ke orang-orang gitu. Setelah mencobanya bareng sebentar, meskipun memiliki bodi yang lebih tebal, ternyata handling EOS R5C ini masih terasa mirip dengan EOS R5 sebelumnya, sehingga pasti akan langsung familiar bagi pengguna DSLR atau mirrorless Canon. Nah, tapi sekarang kemampuan video di EOS R5C bisa lebih diandalkan dibandingkan EOS R5 sebelumnya. Bahkan, kalau dari spesifikasi video, kamera ini termasuk yang paling bagus di antara jajaran kamera mirrorless full frame Canon. Tapi masih ada satu kekurangan dari kamera ini, yaitu tidak ada built-in ND filter. Penggunanya pun harus menambahkan ND filter sendiri, baik jenis drop-in maupun screw-on. Nah, Sobat Tekno, itu tadi liputan dan hands-on singkat kita bersama Canon EOS R5C, kamera mirrorless yang mirip dengan EOS R5 sebelumnya, tapi dengan kemampuan video yang lebih oke. Bahkan kalau misalnya dari spesifikasi video, kamera ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan EOS R3 yang merupakan mirrorless flagship Canon sekalipun. Kalau misalnya kalian berminat, Canon EOS R5C sudah mulai dijual lewat pre-order di Indonesia dengan kisaran harga 80 juta rupiah. Selain kameranya, kalian juga akan mendapatkan aksesori pelengkap seperti kartu memori CF Express dan baterai tambahan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel YouTube Kompas Tekno. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.